Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita nih di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Mas Bro. Ini ada Mas Bro yang bertanya, Bang, bisnis apa sih yang cocok buat anak muda yang baru lulus gitu? Oke, jadi lulusnya di sini lulus SMA ya Bro. Jadi teman-teman kita banyak nih lulusan SMA, termasuk kita juga nih lulusan SMA Bro. Ya, jadi ada beberapa bisnis yang cocok dijalanin untuk lulusan SMA dengan modal yang kecil. Biasanya kalau anak lulusan SMA kan modalnya nggak ada, modal uang maksudnya ya. Oke, yang pertama Mas Bro ya, ini bisnis yang pertama yang paling enak banget dan Mas Bro pasti bisa buat, yaitu jadi konten kreator. Nanti Mas Bro bisa jadi YouTuber atau selebgram ya, atau apa lagi? Terus jadi gamers, streamers seperti itu ya. Sekarang di Facebook itu ada namanya gamers ya, gamers online gitu, langsung streaming di Facebook itu dapat dolar dari situ. Dari YouTuber juga dapat juga dolar AdSense, terus dari selebgram mungkin dapat endorse. Jadi istilahnya modalnya modal HP. Ya kayak kita bikin konten kayak gini, modalnya modal HP atau kamera biasa gitu, bisa kok buat konten kayak gini. Yang penting kita asal ngomong aja, berani ngomong di depan kamera gitu, insya Allah sih gampang kalau mau jadi konten kreator. Karena itu pasti semua orang punya modalnya. Bikin akun YouTube atau Instagram kan gratis, HP ada, edit tinggal pakai KineMaster, selesai kan, upload. Oke, sabar, nanti Mas Bro kalau konsisten bisa lah jadi konten kreator yang handal. Kayak siapa ya? Raditya Dika atau siapa lagi? Just No Limit ya, siapa lagi lah yang Mas Bro suka. Oke, yang penting jangan yang nunjukin konten-konten dewasa. Nggak suka banget kita ya, jadi ada konten kreator yang nunjukin terbuka gitu, itu bikin merusak generasi bangsa. Yakin, dosa jariah. Oke, yang kedua Mas Bro, bisnis yang kedua yang bisa dilakuin oleh semua anak muda itu bikin toko online Bro. Produknya dari mana Bang? Bikin toko online kan gampang tuh, pasti semua orang bisa, semua anak muda bisa lah bahasanya. Topet, Shopee, Lazada gitu ya. Yaitu jual produk-produk kreatif. Jadi bagi Mas Bro yang lingkungannya tuh jual-jual produk kreatif, ini udah ada loh yang jalan seperti ini. Dia bikin tetangganya itu bikin semacam kerajinan tas rajut. Jadi only di desanya doang. Nah, dia langsung onlinein dan wow, sukses Bro. Jadi kalau misalnya produk-produk yang konvensional ya, yang misalnya di Shopee itu udah ada ya, kita berjuang untuk, kan dari awal tuh susah. Tapi kalau Mas Bro jual produk yang unik di marketplace itu insya Allah kan produknya kan langsung monopoli tuh, jadi bisa laku Bro. Jadi jualan produk unik di market. Oke, ini bisnis yang ketiga. Bisnis yang ketiga itu adalah membuat bimbel. Jadi bagi Mas Bro yang istilahnya lulusan SMA yang sekarang kuliah kan lagi off tuh kuliahnya, ya mungkin masuk cuman jarang ya gitu. Mas Bro bisa bikin bimbingan online di kosnya atau nyewa tempat gitu buat anak-anak SD Bro. Karena apa? Anak-anak SD sekarang tuh pada pusing maknya untuk ngajarin anaknya ya di rumah. Karena memang emak-emaknya itu nggak punya background pengajar atau nggak punya background guru, itu sedikit susah buat ngajarin anaknya Bro. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat bagus ya buat Mas Bro yang istilahnya sedikit-sedikit bisa ngajar. Anak SD kan Mas Bro pasti bisa tuh kalau kuliah ya kan. Ngajar anak SD itu buka Bro, pede aja, buka bimbel. Pertama Mas Bro buka di Facebook dulu, masuk ke grup-grup emak-emak, tawarin aja di situ. Buka jasa misalnya bimbel anak pelajaran apa, matematika atau apalah gitu, bahasa Inggris seperti itu. Oke. Dengan harga yang terjangkau, mungkin banyak ibu-ibu yang daftarin anaknya. Jadi biar anaknya juga nggak stres di rumah, terus mereka bisa belajar dan istilahnya kumpul sama teman-temannya gitu. Jadi asal protokol kesehatan ya Bro. Oke, bisnis yang keempat Bro. Jadi bagi Mas Bro yang punya tempat ya kecil ya, walaupun kecil atau yang sedang gitu, Mas Bro bisa buat kafe. Jadi bisnis kafe dan makanan-makanan ringan seperti itulah ya, kayak kafe angkringan seperti itu impian anak muda Bro. Jadi namanya anak muda kan maunya kumpul-kumpul tuh. Wah, itu nongkrong-nongkrong ya. Protokol kesehatan lagi ya. Nah, itu bisnis kafe itu sekarang lagi menjanjikan. Kenapa? Karena banyak kafe-kafe yang sekarang itu tutup Bro. Kafe-kafe gede itu malah sekarang lagi sepi ya. Mereka punya beban apa ya namanya? Beban kos, biaya yang gede. Karyawan banyak, listrik gede ya, segala macam kontrakan. Jadi kalau kafe-kafe yang gede itu yang biaya operasional gede itu malah sekarang banyak yang tutup Bro.
Jadi bikin aja yang simple-simple gitu loh bro sekarang. Jadi istilahnya kita mulai, yang lain pada udah tutup, Mas Bro buka gitu. Itu oke. Oke, ini bisnis yang kelima bro. Bisnis yang kelima itu yang bisa dilakuin oleh anak muda dan biasanya sih perempuan ya. Ini suka itu budidaya hidroponik bro, yang suka-suka tanaman. Jadi bagi Mas Bro yang cinta tanaman ya, teman-teman yang baru lulus sekolah itu ya, sekarang itu budidaya hidroponik itu kan mudah tuh, caranya udah banyak di online dan banyak pula teman-teman YouTuber yang ngasih share info gimana cara buatnya gitu. Jadi nanam selada ya, nanam kangkung, nanam tomat, cabe. Yang hidroponik itu mulai punya nilai jual yang lebih tinggi bro daripada tanaman di tanah gitu. Jadi asal ngemasnya bagus ya, anak muda kekinian, jualnya lewat Instagram. Itu banyak loh sekarang seperti itu. Jadi mereka bikin hidroponik terus istilahnya itu Instagramnya itu diisi hidroponik semua liputan sehari-hari hidroponiknya. Terus kalau udah panen, mereka jual tuh dikemas-kemasin bagus gitu. Harganya mahal sih. Daripada beli di pasar lebih mahal 2 kali lipat, 3 kali lipat mungkin ya. Tapi kan kemasannya bagus, terus hidroponik, sehat segala macam. Jadi laku bro. Ya udah kita laku jadi tadi konten kreator ya. Jadi YouTube yang nomor 1 tadi, konten kreator, kita buat tentang liputan hidroponik. Di Instagram juga mungkin dapat endorse juga dari pupuk kayak gitu ya, perusahaan pupuk dari endorse. Terus yang ketiga kita jualan jualan sayurannya atau buah-buahannya itu laku, kita dapat untung juga dari situ. Jadi bisa dapat langsung 3 manfaat nih kalau Mas Bro itu suka dengan hidroponik. Oke, ini bisnis yang ke-6. Bisnis yang ke-6 adalah barbershop. Jadi sekarang itu banyak banget muncul tukang cukur ya, tapi modern bro. Jadi kalau bikin tempat cukur tuh kasih AC ya. Terus ini loh kursinya itu yang kursi yang keren gitu, jangan pakai dengklek, tau gak dengklek? Ya dingklek ya bahasanya, pakai kayu doang itu kurang menarik bro. Sekarang tuh pengen gaya-gayaan sih anak-anak bro. Kalau gue motong rambut nggak mau di situ Pak Tua, udah jelek tempatnya, ke barbershop. Padahal hasilnya sama ya, dia bayar 3 kali lipat mau, yang penting ada AC-nya segala macam. Bikin barbershop atau tempat cukur rambut tuh yang modern, semodern mungkin, primitif lah tambah seperti itu. Itu jadi nilai tambah yang lumayan oke Mas Bro. Mas Bro kalau yang punya keahlian untuk potong rambut itu bisa masuk bisnis tersebut. Oke, usaha yang ke-7 bro. Usaha yang ke-7 itu bagi Mas Bro yang suka kuliner ya. Terus nggak bisa bikin kafe, nggak bisa bikin keangkingan misalnya karena keterbatasan modal atau tempat, Mas Bro bisa bisnis makanan ringan kok. Jadi Mas Bro nyiptain makanan ringan. Di sini udah ada juga yang pengalaman kita itu, dia nyiptain tahu bakso ya, bikin tahu bakso di rumah nyiptainnya, terus dikemas ya. Satu lagi ya, tetap harus ngelibatin nomor 1. Jadi lewat Instagram, bikin Instagram gitu, misalnya bakso tahu enak ya, dikasih bikin Instagram khusus, terus di post-postin ya, terus sehat segala macam, nggak pakai pengawet segala macam ya. Nah nanti Mas Bro bisa jual online ya, atau di store-storekan ke warung-warung. Jadi nggak perlu tempat bro, tapi memang harus dikaitin dengan yang nomor 1 tadi, konten kreator. Jadi ya nomor 1 itu kayaknya penting ya, semua bisnis ini berhubungan sama yang nomor 1 kan gitu. Oke, usaha yang ke-8. Usaha yang ke-8 adalah usaha catering bro. Jadi bagi Mas Bro yang senang-senang masak, bikin usaha catering yang untuk pesenan. Jadi banyak teman-teman sekarang itu, atau ibu-ibu, atau ya acara sekarang itu udah ada acara kayak RT segala macam ya. Itu kan males ya kalau misalnya belinya offline gitu, maunya itu pesen-pesen aja. Jadi Mas Bro itu buka misalnya Instagram gitu atau YouTube, atau biasanya di Facebook tapi di area gitu ya, itu iklanin catering gitu. Jadi di area satu kecamatan gitu ya, catering apa gitu, kayaknya catering Fajar misalnya. Itu makanannya murah-murah, enak-enak, free taste ya, tester gratis gitu ya. Pasti orang pada suka bro. Jadi bikin usaha catering. Nanti kalau lama-lama Mas Bro itu semakin gede cateringnya, itu bisa digabung dengan wedding organizer bro. Dan itu udah kalau udah gede jalan, Mas Bro bisa sukses besar. Karena apa? Kalau usaha yang berhubungan dengan event itu pasti untungnya gede, udah jelas ya.
usaha yang berhubungan dengan event itu pasti untungnya gede. Apalagi event-event yang senang-senang seperti itu ya. Orang-orang kalau misalnya nikahan itu, wih maunya yang enak, ya mahal nggak apa-apa, yang penting bayar kan gitu ya. Yang penting, oh seumur hidup sekali ya, bahasanya seperti itu. Kalau udah bahasanya seperti itu, Mas Bro bisa ngambil keuntungan yang besar di situ, Mas Bro. Oke, usaha yang terakhir, usaha yang 9. Usaha yang ke-9, 9 tuh berapa segini? Usaha yang ke-9 itu Mas Bro bisa jualan makanan lewat food, namanya food truck. Food truck itu ya nggak harus truk. Mas Bro bisa jualan di mobil, kalau misalnya punya mobil ya, jualan nasi jagung, bisa jualan nasi kebuli, itu di mobil aja. Misalnya boleh tiap hari atau biasa di event-event khusus, misalnya Car Free Day atau acara-acara khusus atau jam-jam khusus, Mas Bro jualan di situ pakai mobil aja.